Agama Hindu, yang ajarannya bersumber dari kitab suci Weda, menuntun umatnya untuk melakukan kegiatan keagamaan sesuai prinsip universal dari ajaran Weda, yaitu disesuaikan dengan desa, kala, dan patra, atau tempat, waktu, dan situasi atau keadaan. Oleh karena itu, kita tidak akan menemukan keseragaman cara ritual atau waktu sembahyang umat Hindu di dunia. Hindu di dunia, dipersatukan oleh kedewataan yang menjadi pokok pemujaan secara bersama. Dalam bahasa sederhana, bisa dikatakan bahwa asal memuja dewa Hindu, mereka sudah pasti Hindu. Bahasa, waktu, atau tata cara ritual tidak harus sama, apalagi wajib seragam. Perayaan Siwaratri bisa menjadi salah satu contoh, bahwa dalam keberagaman hari raya Hindu, terdapat esensi yang sama. Berikut ini, akan diuraikan 10 fakta tentang perayaan Siwaratri, yang wajib Anda ketahui. Perayaan Hari Siwaratri, atau disebut juga Mahasiwaratri, dilakukan oleh umat Hindu di seluruh dunia. Siwaratri dirayakan setiap 1 tahun sekali, yakni sebagai penghormatan kepada Dewa Siwa. Siwaratri berasal dari 2 kata, yakni Siwa dan Ratri. Siwa merupakan nama Tuhan dalam perwujudannya sebagai Sang Maha Pelebur, atau Pamralina. Kata Siwa juga berarti, yang memberi keberuntungan, yang baik hati, yang suka memaafkan, menyenangkan, memberi banyak harapan, serta yang tenang membahagiakan. Sedangkan kata Ratri, berarti malam atau saat gelap. Dengan demikian, secara harfiah, Siwaratri dapat diartikan sebagai malam untuk memuja Dewa Siwa. Siwaratri pada hakikatnya merupakan kegiatan namasmaranam, yakni mengingat dan memuja nama Tuhan, dalam hal ini pada Dewa Siwa. Siwaratri dianggap sebagai saat yang tepat untuk memuja Dewa Siwa, sebagai dewa yang memiliki kekuasaan sebagai Pemralina, khususnya melebur segala dosa. Dan, bahwa sifat Tuhan, khususnya dalam perwujudannya sebagai Dewa Siwa, yang Maha Pengampun, yang Maha Baik Hati, Maha Memaafkan, Maha Menyenangkan, Maha Memberi Harapan, dan yang tenang membahagiakan, menjadi alasan mengapa umat Hindu mengadakan pemujaan dan renungan suci kepada Dewa Siwa. Siwaratri jatuh pada hari Catur Dasi Krishna Paksa, atau Panglong Kaping 14, yakni sehari sebelum bulan mati, pada setiap bulan, menurut perhitungan kalender lunar atau bulan. Pada malam inilah diyakini sebagai malam tergelap. Dalam 1 tahun, kita akan menemui 12 kali bulan mati, sehingga juga akan ada 12 kali Siwaratri dalam 1 tahun. Namun, di antara 12 Siwaratri itu, ada 1 Siwaratri yang dianggap sebagai malam paling gelap dalam tahun tersebut. Malam paling gelap dalam 1 tahun itulah yang di India dan sekitarnya disebut dengan Mahasiwaratri. Sedangkan di Indonesia, Mahasiwaratri hanya disebut dengan Siwaratri. Karena letak geografisnya yang berbeda-beda, maka malam tergelap dalam 1 tahun antara satu daerah dengan daerah yang lain, di masing-masing belahan dunia pun akan berbeda-beda. Sehingga, jatuhnya hari perayaan Mahasiwaratri, di masing-masing belahan dunia akan berbeda-beda. Di India sendiri, waktu perayaan Mahasiwaratri juga berbeda-beda. Menurut kalender Hindu India Utara, Mahasiwaratri dirayakan pada bulan Palguna, yakni sekitar bulan Februari atau Maret. Sementara, menurut kalender Hindu India Selatan, Siwaratri dirayakan pada bulan Magha, yakni sekitar bulan Januari atau Februari. Sedangkan di Indonesia, tradisi perayaan Mahasiwaratri, atau hanya disebut Siwaratri, dilaksanakan pada sasi kepitu atau pada bulan Magha, yakni sekitar bulan Januari atau bulan Februari.
Di India, teks tentang pedoman Mahasiwaratri ditemukan dalam beberapa kitab, seperti Siwa Purana, Skanda Purana, Garuda Purana, dan Padma Purana. Dalam kitab-kitab Purana tersebut, menyajikan versi yang berbeda-beda terkait dengan tata cara perayaan Mahasiwaratri. Tetapi pada dasarnya, perayaan Mahasiwaratri di India terdiri dari pelaksanaan upawasa atau puasa, dan terjaga semalam suntuk atau disebut dengan istilah jagaraan, untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. Di Indonesia, perayaan Siwaratri memiliki pedoman tertulis yang dipakai acuan yaitu Kekawin Siwaratri Kalpa, karya Empu Tanagung. Kekawin Siwaratri Kalpa berisi pemaparan kisah perjalanan hidup Lubdaka, seorang pemburu yang mampu mencapai Siwaloka, karena di masa hidupnya secara tidak sengaja melakukan jagra atau terjaga saat malam Siwaratri. Kekawin ini juga berisi petunjuk berata pelaksanaan pemujaan Siwaratri. Berata Siwaratri di Indonesia terdiri dari Mona Brata, yaitu pengendalian ucapan atau dalam kata-kata. Upawasa, yaitu pengendalian dalam hal makan dan minum. Serta Jagra, yaitu pengendalian tidur atau dalam keadaan terjaga semalam suntuk hingga pagi, untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara satu tempat dengan tempat lainnya, akan dijumpai keberagaman pedoman dan cara ritual, keberagaman perlengkapan atau sarana ritual, keberagaman tempat peribadatan, perbedaan elemen brata, dan berbeda penentuan malam peringatan Mahasiwaratri. Namun, kesemuanya menganjurkan untuk melakukan upawasa atau puasa, terjaga semalam suntuk untuk merenungkan Tuhan dalam perwujudannya sebagai Dewa Siwa secara terus-menerus, serta mengucapkan mantra pujaan dan nama suci Siwa saat perayaan Mahasiwaratri.